Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabatku serta segenap para cendekiawan penebar kebaikan di muka bumi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami. Pada kesempatan dan episode kali ini kami akan mengulas kisah kewalian Ki Harun dalam mukasyafahnya terkait insiden berdarah di makam Mbah Priok, Jakarta Utara. Sebelum mengulas kisahnya, jangan ketinggalan subscribe, like, dan share. Mukasyafah merupakan ketersingkapan rahasia ilahi yang tersembunyi. Ia adalah ilmu yang dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Mukasyafah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mencapai maqam zuhud, waro, tawakal, dan ridho. Mereka adalah para kekasih Allah. Keberadaan para wali Allah di muka bumi bukanlah sesuatu hal yang aneh dan mustahil. Ada banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, zalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka kehidupan di dunia dan akhirat tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Orang-orang yang beriman tak menampik terjadinya peristiwa yang di luar jangkauan nalar manusia, mengingat bahwa Allah adalah zat yang serba maha. Tak seorang pun dapat mengukur kemahaannya, termasuk dalam memberikan karunia kepada orang-orang pilihannya. Syekh Al-Habib Muhammad Harun bin Hasan atau yang akrab disapa Ki Harun lekat dengan kisah-kisahnya yang luar biasa. Tak hanya celetukannya yang mengundang kerinduan kepada murid-muridnya, namun sosok Habibullah yang satu ini memiliki karomah yang sangat banyak yang telah diakui oleh para muhibbinnya.
Banyak orang yang sowan kepada beliau minta doa dan berkahnya. Tak hanya para kiai dan para habaib, ulama-ulama tersohor dari bumi Arab pun kerap riyadoh dan bermujahadah kepada beliau dan meminta nasihat-nasihatnya. Salah satu kekeramatan yang Allah anugerahkan adalah mukasyafahnya. Terkait dengan mukasyafahnya, ada kisah menarik. Suatu ketika pada tahun 2010, murid-murid beliau riyadoh kepadanya. Di tengah suasana hening di sebuah saung kecil, Ki Harun keluar menyambut murid-muridnya. Sepatah dua kata Ki Harun kemudian menyampaikan sesuatu. Beberapa murid yang takjim hanya menyimak setiap ucapan dari sang guru. Sang guru lalu memberikan kode bahwa di Priok tidak lama lagi ramai. Perkataan Syekh Harun sulit dicerna dan murid-muridnya tidak terlalu paham dengan kode seperti itu. Namun rupanya sinyalemen tersebut beliau mengarahkan kepada sebuah insiden berdarah di makam Mbah Priok. Ternyata benar, menjelang sebulan kemudian, tepatnya pada 14 April 2010, terjadi tragedi berdarah antara warga dan aparat yang disebabkan oleh sengketa tanah di sekitar makam keramat Mbah Priok. Bentrokan yang ketika itu mengakibatkan beberapa anggota Satpol PP meninggal dunia serta ratusan orang mengalami luka. Itu pertama kali beliau udah menceritakan, dia bikin peta, dia udah nulis ini laut, gitu. Terus titiknya di sini, katanya. Terus ini rumah sakit, terus dia bilang ini diputar sama dia nih, dibikin kayak apa namanya apa, kayak buat jamu, bilang ini. Nah, pikir di sini nih, ini Koja bakaran rame, ini Koja bakaran rame. Itu sebelum kejadian. Makanya saya bilang, ya Koja mah rame banget. Kan di depan itu kan ada makam batu juga. Saking power saya bilang, ini bakal rame katanya, bakal iya rame, masih rame, banyak yang jarah saya bilang, saya bercanda gitu. Jadi setelah sebulan kemudian, mungkin saya disuruh nyaksiin. Kasusnya kan terjadinya huru hara di waktu itu saya ada tugas mau ngesek mobil waktu itu di pelabuhan. Jadi pas mau ngesek itu pagi-pagi saya habis subuh ke sana ke pelabuhan sama temen itu. Pas sampai sono pelabuhan ternyata kapal itu belum ada, mobil yang mau dikirim datang itu belum ada. Terus saya pending dulu pulang, itu udah rame, PP sama polisi udah rame, itu tuh. Nah, akhirnya masuk aja, ada apa sih di dalam? Nah, ternyata bakalan terjadi itu. Saya harus nyaksiin, baru saya ngeh. Oh, yang dibilang Koja rame ternyata chaos itu ya. Nah, itu cerita yang sangat-sangat aneh itu menurut saya. Terkait mukasyafah beliau, hampir semua murid lainnya pun merasakannya. Waktu ada apa tidak ada musibah, letaknya di daerah Papanggungan pas tanjakan. Ngasih tahunya dari Gajru, abah punten kayak naon, kayak kecelakaan apa, motor sama mobil osbak. Mobilnya hitam, orangnya dinaikin ke osbak, motornya di tengah jalan. Kan selama perjalanan yang udah dilewati nggak ada. Terus ini di mana abang ngomong ini apa, ngasih tahu musibah ini di mana. Taunya kan ketemunya di Papanggungan. Jauh kan itu berapa kilo? Sesuai motornya ada di tengah, orangnya dinaikin terus pakai kita sesuai. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 2016-an. Banyak kan yang jadi pas antara abah sekitar udah di Cibagoa. Bagi orang awam, apa yang dilakukan Syekh Harun adalah hal aneh dan misterius. Namun apa yang diucapkannya terbukti dan diketahui di kemudian hari.
Peristiwa yang tak masuk akal seperti ini pun pernah terjadi pada diri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu menjabat khalifah. Waktu itu Umar bin Khattab tengah melakukan sholat ketika sedang berada di mimbar menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba Umar berseru, "Hai syariah, hai tentaraku, bukit itu, bukit itu, bukit itu." Jemaah sholat Jumat kebingungan antara ucapan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan isi khutbah yang disampaikan Umar. Berapa penilaian miring pun terucap dari mereka, tetapi Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat Umar yang paling dekat, tidak mau gegabah. Dia harus tahu betul apa sebabnya Umar berbuat begitu. Maka usai sholat didatanginya Umar. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau berseru-seru di sela-sela khutbahmu, seraya pandanganmu menatap ke kejauhan?" tanyanya. Umar bin Khattab dengan tenang menjelaskan, "Begini sahabatku, beberapa pekan yang lewat aku mengirimkan syariah, pasukan tentara yang tidak kupimpin langsung, untuk membasmi kaum pengacau. Tatkala aku sedang berkhutbah, kulihat pasukan itu dikepung musuh dari segala penjuru. Kulihat pula satu-satunya benteng untuk mempertahankan diri adalah sebuah bukit di belakang mereka, makanya aku berteriak, 'Bukit itu, bukit itu, bukit itu.'" Setengah tidak percaya, Abdul Rahman bin Auf mengerutkan kening, namun ia enggan untuk meneruskan pertanyaannya. Ia lebih memilih mengundurkan diri dari hadapan Khalifah Umar, sebab ia belum menilai sejauh mana kebenaran ucapan Umar tadi. Akhirnya bukti pun datang tanpa dimintanya, yaitu manakala syariah yang dikirim Umar tersebut telah kembali ke Madinah. Wajah mereka berbinar-binar dengan pulang membawa kemenangan, meskipun kelelahan dengan kondisi bekas luka-luka. Komandan pasukan pada hari berikutnya bercerita kepada masyarakat Madinah tentang dahsyatnya peperangan yang mereka alami. Diceritakan, saat itu mereka dikepung tentara musuh, lawan secara beringas menghantam dari berbagai arah, hingga kekuatan mereka nyaris terkuras habis. Sampai tibalah saat sholat Jumat, persis kala itu mereka mendengar sebuah seruan gaib yang tajam dan tegas. "Bukit itu, bukit itu, bukit itu." Seruan tersebut diulang-ulang hingga mereka mengetahui maksudnya. Lantas segera melakukan evakuasi ke bukit mengikuti seruan tersebut. Demikian ulasan kisah ini. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan jangan ketinggalan subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Semoga kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang dekat, bahkan lebih dekat dari kita sendiri, dan dituntun oleh kudrat dan iradat Allah dengan ilmunya menuju ma'rifat uluhiyah hingga tersinari oleh cahaya robbaniyah dan melebur dalam sifat hayatnya. Kalau mulia Syekh Harun mengingatkan kepada Al-Fakir agar senantiasa memperbanyak membaca selawat untuk memuliakan Rasulullah. Seorang pengamal selawat akan mendapatkan syekh murabbi ruhi dari aulia-aulianya, bahkan bisa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang menjadi pembimbing kita. Jika kita ingin mengerjakan membaca selawat selama 2 tahun tanpa terputus-putus, insya Allah akan terbuka sesuatu rahasia yang teramat luar biasa yang akan kita peroleh. Dan masih banyak sekali dari kalam-kalam mulia Syekh Harun kepada Al-Fakir yang menerangkan tentang kelebihan dari selawat itu sendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa
والسيفات وعلى آله وصحبه wasallim. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan di dalam ulasan berita channel ini, karena manusia adalah tempat benar dan salah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.